أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله المبعوث رحمة للعالمين فيا أيها المسلمون الكرام اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون فقد قال الله تعالى في كتابه الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها صدق الله العظيم وعلى ذلك من الشاهدين والشاكرين. Jamaah subuh dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, subuh ini Allah masih memberikan kita umur. Allah masih menitipkan kesehatan kepada kita sehingga kita masih bisa bersama-sama melaksanakan sholat subuh berjamaah pada kesempatan yang berbahagia ini dengan kesyukuran yang setinggi-tingginya. Alhamdulillah, 15 tahun yang lalu saya masih bisa menginjakkan kaki di Pulau Sebatik ini dalam rangka safari dakwah di Kaltara, dan sebentar jam 8.30 kita ada acara tabligh akbar di Nunukan yang diselenggarakan oleh KKSS Kerukunan Keluarga Sulawesi Selatan Kabupaten Nunukan, dan besok lusa kita ada acara di Tawau, dan selanjutnya tanggal 18 ya kita ada tabligh akbar di Kota Tarakan. Tanggal 19 kembali ke Makassar insyaallah. Mohon kepada seluruh jamaah doakan perjalanan dakwah dilancarkan oleh Allah. Amin. Bapak Ibu dirahmati Allah, kehidupan dunia adalah kehidupan sementara. Kehidupan dunia bukan kehidupan selamanya. Maka barang siapa yang menjadikan dunia sebagai tujuan, dialah manusia sebodoh-bodoh manusia, kata Syekh Athaillah As-Sakandari. Maka Nabi SAW mengatakan manusia yang paling bodoh antuhibbunad dunya wa tansawunal akhirah. Dia terlalu cinta kepada dunia tapi dia lupa akhirat. Kenapa? Karena dunia ini kita hanya singgah sejenak saja. Umur kita kan, kata Nabi, a'maru ummati bainas sittina ila sab'in. Umur umatku itu, kata Nabi, ada di antara 60-70 tahun. Ya, kita tidak lama, 60-70 tahun. Jadi kalau umur kita sekarang sudah 50 tahun, ya sedikit lagi. Sudah 60 tahun, ya sudah masuk target. Ya. Jadi kalau sudah 70 tahun, sudah. Kalau lebih dari 70 tahun, nilai manfaatnya juga sudah tidak terlalu banyak. Kalau sudah 70 tahun, istilah orang Bugis itu, kopi tu pulau ni tahu ngumurutah. Mafaddi ni utu, mafaddi ni cekong. Ya. Mendre ni tensi darah. Biar banyak kita punya uang kalau sudah 70 tahun, Pak. Ya, kita mau makan yang enak-enak, ya dokter bilang, dampe-dampe kipong aja. Dia nawad dikit mandre coto, matandre kolesterol tak. Ya. Lo ki mandre macam ceningnya, maka dia dokter ya, dampe-dampe kipong aja, tidak boleh makan yang manis-manis. Ya. Tinggi gula tak. Apa boleh dimakan, Pak dokter? Namanya uangku. Dokter bilang, baralle maniwat di muandre papa ada manu Kenapa? Karena semakin tua umur kita, maka itu nikmat-nikmat Allah semakin berkurang. Bapak Ibu dirahmati Allah, karena kehidupan dunia ini tidak lama, sebentar saja, dan kematian itu adalah satu-satunya yang pasti di dunia.
Kita mau jadi anggota dewan, belum tentu kita jadi anggota dewan. Kita mau jadi camat, belum tentu jadi camat. Mau jadi bupati, belum tentu jadi bupati. Mau kaya, belum tentu kaya. Ya. Tapi mati, mau tidak mau pasti mati. Betapa banyak saudara-saudara kita pagi hari masih ada di beranda, sore hari sudah masuk dalam keranda. Kematian ini salasul la ya'lamu ahadukum, kata Nabi. Ada 3 perkara tidak ada orang yang tahu satupun. Apa itu? Di mana mati, bagaimana cara mati, kapan mati. Tidak ada yang tahu itu. Di mana mati, di rumah kah, di jalan kah, ya, di dalam WC kah, di atas kasur kah. Tidak ada yang tahu. Di dalam masjid kah. Kemudian tidak ada tahu kapan kita mati. Besok kah, lusa kah, sebentar kah, bulan depan kah, tahun depan kah. Nggak ada yang tahu. Kemudian tidak ada yang tahu kapan kita mati, di mana kita mati. Ya, bagaimana cara kita mati? Sementara duduk kah, sementara baring kah? Nggak ada yang tahu. Bisa saja ustaz dulu baru bapak-bapak, bisa juga bapak-bapak dulu baru ibu-ibu. Dan tidak menutup kemungkinan ya saya mendahului bapak dan ibu sekalian. Tapi kalau ada baiknya kita ambil dulu semua di belakang ustaz. Nah, tapi kematian tidak begitu, Pak. Di dalam kitab Daqaiqul Akbar ada satu hadis yang hasan. Tanda-tanda kematian itu ada 3. Jadi orang yang menjelang kematiannya dikatakan dalam satu hadis, ayatul mauti ala salasatin asya. Tanda-tanda akan datangnya kematian kepada seseorang itu akan didatangkan 3 perkara kepadanya. Iya. Yang pertama, ada tanda-tanda 40 hari menjelang kematian. Yang kedua, ada tanda-tanda 7 hari menjelang kematian. Kemudian ada tanda-tanda 3 hari menjelang kematian. Dan ini boleh kita pelajari, Pak. Dan itu Rasulullah yang katakan. Kalau Rasulullah yang katakan pasti benar, tidak pernah salah. Karena Rasulullah itu Shadiqul wa'dil amin. Tidak ada yang keluar dari mulutnya sebuah kebohongan. Pasti benar. Kunabita makadah. Beda kalau caleg yang bilang. Ya, caleg yang bilang boleh benar, boleh tidak, ya. Tapi kalau Nabi yang katakan, percaya saja. Pasti benar. Kata Nabi, salah satu ayatul mauti ala salasatin asya. Setiap jiwa manusia yang akan dijemput oleh kematian akan diberi tanda 3 perkara. Tanda 40 hari, tanda 7 hari, dan tanda 3 hari. Mungkin ini juga yang menjadi dasar oleh para ulama kita yang mengadakan kegiatan tahlilan, ya, kegiatan bacakan Quran di hari ke-40, hari ke-7, hari ke-3. 40 hari menjelang kematian, kata Nabi, apabila selesai melaksanakan salat asar, ba'dal asar, di atas pusar ada yang berdetak 3 kali, enak sekali rasanya. Di atas pusar kita ada yang berdetak 3 kali, enak sekali rasanya. Kata Nabi, arba'ina yauman hayatuhu fid dunya, itu adalah tanda orang itu sisa 40 hari hidup di dunia. Ya, jadi mulai besok, Pak, kopura ki masam pajang asara, ya, sudah maki sholat asar, periksa-periksa di atasnya pusarta. Kalau ada yang berdetak 3 kali enak kita rasa, jangan maki ambil cicilan. Tidak lunas itu 40 hari lagi. Nah itu. Jadi kata Nabi, kalau ada orang di atas pusarnya itu berdetak 3 kali enak rasanya, itu perjalanan 40 hari menjelang kematian.
Bapak Ibu dirahmati Allah. Yang kedua, kalau ada orang ya ditindis pelupuk matanya, kelopak matanya bagian atas. Jadi ini Pak, kalau ini ditindis ini, itu tidak ada lagi keluar bercahaya seperti bulan sabit. Ya, jadi ini kelopak mata kita ini, kalau kita tindis begini, itu tidak ada lagi keluar bercahaya seperti bulan sabit. Nabi katakan, sab'ata yaumin hayatuhu fid dunya, itu tanda-tanda umurnya orang itu sisa 7 hari hidup di dunia. Itu. Ya ini tanda-tanda 7 hari menjelang kematian. Itu. Kalau ditindis pelupuk mata bagian atas, tidak ada lagi keluar bercahaya seperti bulan sabit, maka itu adalah tanda perjalanan 7 hari menuju ke alam kubur. Iya, aja sana ya Allah terima tata Pak. Sudah, dengar mak dulu ya. Masih ada ya. Nah, dengar dulu ya. Jadi pelupuk mata kita ini kalau ditindis tidak ada keluar lagi bulan sabit, itu 7 hari menjelang kematian. Itu Pak. Kemudian kata Nabi, kalau ada orang ditindis kepalanya bagian depan, apa namanya, ubun-ubun, mapecak nih, sudah lembek itu, seperti bayi yang baru dilahirkan sampai umur 4 tahun, itu masih lembek-lembek ini. Ya kalau ada orang ditindis kepala bagian depan itu sudah lembek, kata Nabi, salasata yaumin hayatuhu fid dunya, dijamin umurnya orang itu sisa 3 hari hidup di dunia. Yaitu tanda 3 hari menjelang kematian. Ya. Jadi tetender-tetender menurut tak. Kalau sudah lembek, udah. Nah itu tanda-tanda menjemput kematian dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kami punya guru namanya Asy-Syaikh Muhammad Fasih, Andreguruta Ki Haji Muhammad Fasih, pendiri Pondok Pesantren Darud Da'wah wal Irsyad Takalasi. Ya. Tu guru Tapase pura masam pajalorong tudang-tudang uko yasena sujadana di atas sajadah. Kemudian dia panggil tu anak gurunya yang dulu, nak, jokkan umukia kalebong, dengan gunakan bahasa Bugis, pergilah kau gali kuburan. Niga mati puang, siapa yang mati? Guru tak bilang, jangan mi banyak tanya, pergi gali. Ditunjukkanlah tanahnya. Ini anak muridnya tidak banyak bertanya Pak. Pergilah digali itu. Sudah digali kembali, puang, sudah mi digali itu kuburan. Apa kata guru tak? Nak, no bina puah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammad Rasulullah. Dia baring di atas sajadahnya. Pura meman ni ikia kalabon na napa masyahada napa mati. Apakah dia tahu dirinya akan mati? Allahu a'lam. Akan tetapi ada tanda-tanda yang Allah berikan kepada orang-orang yang memiliki firasatul azm, firasat yang agung dari Allah Subhanahu wa taala. Dan orang-orang yang memiliki kecerdasan batin seperti ini hanya orang-orang yang memiliki hati yang suci, hati yang bersih. Karena hati yang suci itu Pak, itulah yang akan mengantarkan kita dekat dengan Allah. Ya. Hati yang senantiasa berzikir kepada Allah, hati yang tidak suka mengurusi urusannya orang. Karena salah satu itu penyakit sekarang Pak, penyakit selalu mengurusi urusan orang. Ya. Kenapa orang beli mobil, kenapa orang beli motor, kenapa orang naik rezekinya, kenapa macam-macam, dia yang mengurusi semua. Ini ciri-ciri hati yang kotor. Bapak Ibu dirahmati Allah Subhanahu wa taala,
Maka langkah kita untuk mencapai keselamatan, kebahagiaan, kenikmatan, kita harus membersihkan hati kita. Pacingnya tidak. Ya. Orang yang bersih hatinya, walaupun dia melaksanakan amalan dunia, dia bisa mendapatkan pahala akhirat. Tapi orang yang kotor hatinya, amal akhirat dia lakukan, masih tetap bisa bernilai dunia. Itu yang membedakan, Pak. Jadi kuma pacing ya tina molino tajama wadito akhirat na lolongan. Tapi kalau kotor hati, akhirat dikerja, dunia dia dapatkan. Itulah kata Syekh Athaillah Sakandari dalam kitab Al-Hikam. Ada orang amalan dunia dia lakukan, pahala akhirat didapat. Ada juga orang akhirat dikerjakan, tapi dunia saja dia dapat. Saya berikan satu contoh. Amalan akhirat dapat dunia. Bersedekah. Nah, belikan baju baru ustaz. Dipakailah ustaz memimpin salat. Datang ke masjid, dia kasih tahu semua orang, kau lihat itu bajunya ustaz. Bilang iya, bagus kau lihat, bagus. Saya yang belikan itu di Jakarta, gratis itu, aku yang kasih. Nah itu amalan akhirat. Tapi pahalanya tidak ada. Kenapa? Karena dia hanya mengharap pujian dari kiri dan kanan. Dia pergi bagi-bagi beras. Siapa yang suruh? Pak Camat yang suruh. Pahalanya hilang. Orang sedekah dari Allah, bukan karena Pak Camat yang perintah. Jadi kelihatannya amalan akhirat, tapi sebenarnya dia hanya mendapatkan dunia saja. Nah itu. Hati-hati, Pak. Nah kadang kita salah kaprah. Kalau ada orang kelihatannya melaksanakan amal, tinggal di masjid sampai jam 7, jam 8 pagi, kita bilang, wah inilah ahli ibadah, ini sudah pasti ini ahli ibadah. Padahal bisa saja dia tinggal sampai jam 10 pagi di masjid, menangis-nangis karena megalada indrena. Ada penagih di rumah jadi tinggal di masjid. Ya Allah, kita ini melihat zahir saja. Oh ini pasti ahli ibadah. Belum tentu. Setiap kita lihat orang di kafe, kita bilang ini ahli neraka ini. Belum tentu, Pak. Bisa saja hatinya zikrullah. Berzikir kepada Allah, hatinya bersih, tidak suka lihat kejelekan orang lain. Makanya ada penceramah di Makassar itu pernah bilang, siapa orang mati dalam masjid pasti masuk surga. Saya bilang belum tentu. Karena pernah terjadi itu, Pak, di Makassar. Ada orang masuk dalam masjid, nak rempe asena masih GE, nak kontak listrik ke masih GE na mate. Nah, itu tidak masuk surga, Pak. Nah, kenapa? Karena masuk mencuri dalam masjid. Ini Bapak Ibu dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Ada orang melaksanakan amalan dunia, dia dapat pahala akhirat. Apa kata Nabi? Ada orang di siang hari, dia mencari nafkah yang halal untuk menegakkan tulang punggung keluarganya, menegakkan tulang punggung anak dan istrinya. Kemudian dia kecapean di sore hari, di malam hari dia tertidur, padahal dia niat untuk melaksanakan sholat tahajud. Tapi karena dia sedang kecapean, karena sudah bekerja di siang hari, maka dia seperti fatahajjat fi kulli lailatin. Setiap malam itu dihitung tahajud di sisi Allah Subhanahu wa taala. Amalan dunia dia lakukan sampai dia capek, tapi niatnya benar untuk mencari harta yang halal, untuk bekerja yang halal. Karena kecapean, dia tidak bisa lagi bangun sholat tahajud, maka Allah akan memberikan nilai pahala tahajud baginya. Amalan dunia, tapi bisa bernilai akhirat. Maka inti daripada amalan kita di dunia paling utama jelas, innamal a'malu binniyat, niat kita harus diperbaiki. Hati kita harus dibersihkan. Jangan sampai amalan akhirat kita lakukan cuma perkara dunia kita dapatkan, dan kita harus luruskan niat kita. Kenapa? Karena jangan sampai kita ini setiap hari beribadah kepada Allah tapi tidak mendapatkan apa-apa. Termasuk orang yang ada perasaan sombong di hatinya meski sekecil zarrah. Nabi sallallahu alaihi wasallam katakan, la yadkhulul jannah man kana fi qalbihi mithqala dzarratin min kibrin. Tidak akan masuk surga orang yang di dalam hatinya ada perasaan sombong. Mithqala dzarratin min kibrin, sekecil zarrah saja.
Sekecil zarah saja. Ada perasaan lebih baik, lebih hebat, lebih mulia, lebih pintar, lebih sunnah. Sedikit saja dalam hati. La yadkhulul jannah, kata Nabi. Tidak ada tempat dalam surga. Nah kita lihat sekarang Pak. Kadang-kadang ada orang baru belajar berapa bulan, berapa tahun. Dia saja yang benar, semua salah. Orang maulid salah, orang Isra Mi'raj, semua salah semua. Dia saja yang benar. Nah itu. Itu kan salah satu bentuk-bentuk kesombongan. Ya. Salah satu juga itu bentuk kesombongan, ya mungkin karena sedikit ada ilmu. Ya. Macam-macam. Dia sedang sholat, berdebat dalam sholat. Ini kan saya juga heran lihat orang begitu kan. Berdebat dalam hatinya dalam sholat itu. Mungkin karena hanya dengan berbeda pemahaman, dia sudah sholat. Allahu Akbar. Sami Allahu liman hamidah. Tahiyat orang dilihat telunjuknya gerak-gerak, berpikir salah lagi tahiyatnya ini, salah lagi. Masa sedang sholat begitu? Kan banyak begitu Pak. Alhamdulillah saya keliling ceramah Pak, dari Sabang sampai Merauke. Bahkan saya pernah masuk di perbatasan Papua Nugini dengan Merauke itu, Bovendigul. Itu primitif orang di sana. Salah satu negara namanya Papua Nugini. Saya pernah sampai di sana. Saya keliling seluruh Indonesia ini Pak ceramah. Saya jumpai rata-rata itu pengurus masjid tidak baku cocok. Tapi kalau di Pulau Sebati tidak ada begitu. Semua bagus pengurus masjid Pak. Rata-rata saya jumpai di mana-mana Pak. Kadang-kadang ketua panitia dengan bendahara tidak baku umum. Bendahara bilang jangan kau dengar itu katanya Pak ketua itu. Kenapa Pak Ketua itu banyak protes, tidak ada uangnya di masjid? Kalau Pak Ketua keluar, dia lagi yang cerita ya, jangan kau dengar itu kata-katanya itu bendahara. Kenapa ya? Itu bendahara nak balikan motor uangnya masjid. Itu. Masa pengurus masjid saling cerita di luar? Ini kan parah. Sama-sama sholat, satu saf, satu imam, satu Tuhan, satu Nabi. Sama-sama masjidnya, sama-sama dia berdiri. Hanya perbedaan takbir saja kadang berdebat. Satu rendah takbirnya Allahu Akbar, satu tinggi takbirnya Allahu Akbar. Mate si cek dena tarika ada sih mata andrila ada takbir. Nah itu kan prasangka buruk sama saudara. Satu yang suka rapatkan kakinya, satu tidak suka nak sentuh kakinya, bertengkar di masjid. Jadi kalau dia berdiri, nak kasih dekat kakinya, nak minggirkan kakinya orang, nak pak depes ya jena, nak minggirkan kakinya orang, dia kasih dekat lagi kakinya, diinjak kakinya, kaki apa ini? Nah itu bertengkar di masjid. Persoalan kaki saja sudah bertengkar di masjid Pak. Makanya Imam Syafi'i mengatakan, kalau kita sholat itu yang dirapatkan, kalau kaki tidak rapat, yang dirapatkan mangkibin bimangkibin, cukup bahu dengan bahu. Kenapa? Karena tidak semua orang suka disentuh kakinya. Ada tong orang bikung aja nah. Selalu kau kasih dekat ya, nah injak mau. Itu. Pentingnya ilmu. Banyak. Selesai salat, assalamualaikum warahmatullah, assalamualaikum warahmatullah. Satu mau zikir doa berjamaah, satu tidak mau, makanya langsung lompat, nah injak semua orang di belakang. Bilang tidak ada itu doa berjamaah, tidak ada. Ya. Selesai sholat langsung berdiri. Dari mana kau ambil dalil? Dia bilang dalilnya itu di Makkah Madinah orang begitu. Tidak ada sholat sunnah lah, itu langsung berdiri. Tidak ada doa berjamaah. Makkah Madinah semua begitu. Iya. Tapi menurut Imam Asy-Syafi'i, berzikir berdoa itu sunnah muakkadah. Inda kulli salatin, setiap kita melaksanakan salat, inda kulli ba'dis salat, setiap selesai kita melaksanakan ibadah salat al-maktubah, salat wajib. Ya. Bapak Ibu dirahmati Allah. Makanya ada namanya azkaru ba'das salat, zikir-zikir selesai salat. Kenapa Ustaz kalau Makkah, kenapa kalau di Madinah langsung berdiri? Tidak ada salat. Apa nanti tidak ada doa berjamaah? Yaitu di Makkah Madinah mazhabnya mazhab Imam Abu Hanifah dan mazhab Imam Malik. Itu banyak berlaku.
Kalau kita di sini, mazhab kita mayoritas mazhab Syafi'iyah. Jadi saya pernah di Jakarta datang Syekh Sudais di Masjid Istiqlal Jakarta. Waktu itu sholat subuh dipersilahkan memimpin sholat berjamaah. Ini tamu. Yang mempersilahkan adalah imam besar Masjid Istiqlal Jakarta, Andre Guruta, Profesor Dr. Kiai Haji Nasaruddin Umar. Ya, persilakan jadi imam. Maju Syekh Sudais, imamnya Masjidil Haram, Masjid Makkah, memimpin sholat. Pada saat beliau memimpin sholat, di rakaat pertama dia kunut. Bahkan baca Fatihahnya dijaharkan, dibesarkan bismillahnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dia Allahumma antas salam wa minkas salam wa ilaika ya'udus salam. Fahayyana rabbana bis salam. Dia zikir. Selesai itu doa berjamaah, dikasih besar suaranya. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wa afiatan fil jasadi wa ziyadatan fil ilmi. Dia doa berjamaah. Selesai sholat ditanya oleh salah seorang jamaah, Syekh, dengan bahasa Arab, kenapa kalau di Mekah dan Madinah tidak kunut kalau subuh? Kenapa di Mekah Madinah bismillahnya dikecilkan, di sini dibesarkan? Kenapa di Mekah Madinah kalau sholat tidak doa berjamaah? Kenapa di sini doa berjamaah? Jawabannya singkat. Karena di Mekah Madinah masyarakatnya sudah adatul muhakkamah, sudah menjadi adat kebiasaan, tidak ada kunut di subuh, tidak ada bismillah besar di setiap Al-Fatihah. Tapi di Indonesia jumhur ulama dan adatul muhakkamah, kebiasaan masyarakat adalah bismillah besar, kunut dan doa berjamaah. Maka saya memimpin jamaah di Indonesia, saya kunut, saya doa berjamaah. Coba, itu namanya toleransi. Siapa yang melakukan? Imamnya Masjidil Haram, Masjid Nabawi Madinah. Kalau kita ini kadang-kadang tidak tahu iman dari mana, tidak mau kunut, tidak mau bismillah besar, semua orang salah, dia saja yang benar. Nah, ini kan masalah. Mempertahankan pendapat bahwa ini yang benar boleh, akan tetapi menghargai pendapat orang lain itu adalah kewajiban. Selama pendapat orang lain tidak menyalahi kebenaran, apalagi kalau itu biasa saja dilakukan oleh 4 mazhab, arba'atul mazahib. Bapak Ibu dirahmati Allah Subhanahu wa taala, maka kunci utama mencapai keselamatan di dunia yang tidak lama ini dan kebahagiaan di akhirat, Bapak Ibu dirahmati Allah, qad aflaha man zakkaha wa qad khaba man dassaha. Beruntunglah orang-orang yang senantiasa mensucikan hatinya, membersihkan hatinya. Wa qad khaba man dassaha, celakalah orang-orang yang mengotori hatinya. Maka mari kita bersihkan hati kita dari prasangka-prasangka buruk. Kita bersihkan hati kita untuk selalu mencari-cari kejelekan orang lain. Dan kita banyak-banyak hasibu anfusakum qabla an tuhasabu. Kita banyak-banyaklah hitung-hitung kejelekan kita. Ya, ini kan banyak, Pak. Bahkan bukan cuma masyarakat umum, bukan cuma caleg, bukan cuma anggota dewan itu yang bertengkar. Antara ustaz saja itu kadang-kadang saling menyalahkan, saling memojokkan gitu. Ya, saya sering katakan ustaz itu kalau bertikai rata-rata itu bukan masalah pendapat, tapi rata-rata itu masalah pendapatan. Nah, itu kan banyak itu ustaz itu kapling-kapling jadwal, ya macam-macam Pak. Sama-sama ustaz, sama-sama baca Quran, kok dia yang saling menjelek-jelekan? Gimana ceritanya ini? Nah, ini banyak terjadi di kalangan kita. Kenapa? Karena memang setan itu banyak masuk masjid, Pak. Di bar tidak ada setan, di tempat karaoke tidak ada iblis di sana. Kenapa? Setan bilang, aga ya lamun rokoi anggota semua. Ya, setan itu kemana? Lari masuk masjid. Makanya isi masjid kadang banyak tidak baku omong, baku celah-celah. Ya,
Ini banyak terjadi. Kenapa? Karena setan-setan itu rata-rata sudah pada lari ke masjid, pengaruhi isi masjid. Kalau di bar nggak perlu dipengaruhi anggota semua, nggak perlu lagi digoda. Nah, ini Bapak Ibu rahmati Allah. Maka mudah-mudahan Allah Subhanahu Wa Taala jadikan hati kita semua hati-hati yang bersih. Sebagaimana Rasulullah sebelum diangkat menjadi Rasul, hatinya dikeluarkan oleh Jibril, dibersihkan, dikeluarkan semua sifat-sifat yang tidak baik. Akhirnya dimasukkanlah hati nur, cahaya nur min nurillah, cahaya-cahaya Allah di dalam hatinya, sehingga di dalam diri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak ada sakit hati. Di dalam diri Rasulullah dilempar batu, disakiti, tidak ada niat sedikit pun untuk merusak orang lain. Kenapa? Sifat-sifat tercela itu dikeluarkan. Maka mudah-mudahan dengan mencontoh Nabi, Allah jadikan kita orang-orang yang memiliki hati yang selamat. Hati yang selamat akan dipanggil oleh Allah sebelum dia meninggal dunia. Akan diberikan fasilitas khusus, dibuka pintu surga untuknya sebelum dipanggil, sebelum datang malaikat. Ya ayyatuhan nafsul mutmainnah, wahai jiwa yang tenang, jiwa yang damai, jiwa yang bahagia, hati yang bersih. Irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah, kembalilah kepada Tuhanmu dalam keadaan ridho dan diridhoi. Fadkhuli fi ibadi, masuklah dalam golongan hambaku. Wadkhuli jannati, masuklah ke dalam surgaku. Jadi ahli surga itu adalah orang yang memiliki hati yang bersih. Ya. Tapi ahli neraka itu adalah orang yang kemungkinan saja mereka adalah rajin ibadah, tapi tidak dibersihkan niat-niat ibadah itu. Ini berbahaya. Makanya kita biasa mendengarkan dalil, Pak. Ada seorang sahabat yang ahli tahajud. Setiap malam dia bangun tahajud. Kemudian pernah bertahajud bersama Rasulullah. Selesai dia melaksanakan tahajud, langsung dia bicara sama Rasulullah. Kalau kita lihat kiri dan kanan kita ini tidak ada yang bangun tahajud, kita saja yang bangun ya Rasulullah, maka sungguh Allah memberikan pahala yang besar kepada kita. Maka Nabi mengatakan kamu celaka. Kenapa? Karena kamu merasa lebih mulia dengan orang yang tidur. Lebih baik kau tidur sepanjang malam daripada kau tahajud, merasa lebih mulia daripada orang yang ada di kiri dan kanan. Artinya apa? Tidak ada perasaan kita mulia karena yang memuliakan adalah Allah. Tidak ada kekuatan kita untuk melaksanakan tahajud kalau bukan Allah yang membangunkan kita. Termasuk Bapak Ibu hadir di masjid ini, tidak ada kekuatan dan daya hadir kecuali Allah yang mendatangkan kita. Mudah-mudahan Allah datangkan kita dalam kebaikan dan Allah matikan kita dalam keadaan husnul khatimah. Mudah-mudahan kita semua masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala.